Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di pekan pertama di Mushola Al-Huda. Semoga pertemuan kita ini mendatangkan manfaat yang banyak. Kita sedang berbicara tentang bab sholat Jumat yang sudah pada pembicaraan apa saja yang harus dilakukan oleh makmum ketika imam sedang khutbah. Jadi apa yang harus dilakukan seorang makmum atau seorang jamaah yang sudah masuk ke dalam masjid dan imamnya sedang berkhutbah. Pertama, mendekat kepada imam. Jadi kalau kita datang pertama, jangan cari nyender di belakang. Ya, usahakan mendapatkan saf di belakang imam. Itu yang terbaik. Sebagaimana yang sudah kita bahas hadisnya dalam salat berjamaah. Kemudian menghadap ke arah imam. Karena dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, datang pada hari Jumat lalu bersandar pada tiang sambil menghadap ke arah imam. Nah, ini beberapa ulama mengambil dalil ini. Kita ini jangan cari sandarnya. Tapi kalau memang ada tiang mau sandaran juga tidak berdosa. Ya, tidak apa-apa. Cuman kalau niatnya datangnya ke Jumat cuma mau nyender, carinya ke belakang. Akhirnya nyari tiangnya di belakang. Padahal haknya yang pertama datang itu Rasulullah SAW sudah menyebutkan seperti berkurban seekor unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing, yang keempat ayam, yang kelima telur, yang keenam ya lebih kecil daripada itu. Ya, nah tentu nggak boleh kita memodifikasi telur puyuh itu tidak boleh. Ya, pokoknya Rasulullah katakan ayam terus telur. Ya, tidak boleh kita terus ganti dengan macam-macam, itu tidak boleh. Itu main-main dalam urusan agama itu tidak boleh bercanda ya. Kemudian yang ketiga, tidak berbicara sesama makmum. Ya, yang lalu sudah saya jelaskan ya, bahwa makmum boleh berbicara kepada imam atau khotib ya. Khotib juga kalau seperlunya boleh berbicara kepada makmumnya kalau ada keperluan. Ini yang tidak dibolehkan itu adalah sesama makmum atau sesama jamaah yang nggak boleh saling berbicara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu mengucapkan kepada saudaramu itu pada hari Jumat diam dan imam sedang berkhutbah, maka kamu telah melakukan sia-sia.
Hadis Bukhari dan Muslim. Ya, ngomong diam aja tuh tidak boleh kepada sahabat kita yang sedang ngomong. Ini umpama sahabat yang ngomong atau apa, kita terus diam gitu, nggak boleh. Ya udah biarin aja. Ya, yang ngobrol silakan. Cuma sia-sia kan perbuatannya jadi sia-sia. Kata Rasulullah, sia-sia itu artinya apa? Pahalanya, ya, bukan Jumatnya yang sia-sia, hati-hati. Ya, Jumatnya tetap sah, Jumatnya sah, cuma pahalanya yang jadi sia-sia. Ya, nah oleh karena itu kita harus memperhatikan ini hal-hal yang harus dilakukan makmum, Pak. Ya. Kemudian yang keempat, tidak melangkahi pundak orang yang memisahkan antara dua orang yang sedang duduk. Tidak melangkahi pundak orang dan memisahkan antara dua orang yang sedang duduk. Perhatikan ini. Dari Abdullah bin Bishr, dia berkata, ada seorang yang datang dan melangkahi pundak orang-orang ketika hari Jumat. Maka Nabi SAW bersabda, duduklah. Kamu sudah menyakiti dan memisahkan seseorang. Dalam riwayat lain, ya, dikatakan, kecuali ada tempat yang kosong di antara dua orang. Jadi kita ini sudah datangnya telat, maunya ke depan. Ya, ada orang yang datangnya pertama, maunya di belakang. Ini dua-duanya keliru. Kalau memang kita sudah datangnya belakangan, ya sudah cari aja tempat di belakang, nggak usah menerjang ke melalui pundak-pundak orang. Ternyata ini ada larangan, nggak boleh. Apalagi kalau sudah dua orang duduk terus kita masuk ke tengahnya, ini lebih tidak boleh lagi, karena Rasulullah SAW ya bersabda menyakiti dan memisahkan seseorang. Jadi ya janganlah kita melakukan, kecuali kalau kita lihat umpama masuk ke Jumat lalu ada tempat di depan tapi masih kosong, ini tidak apa-apa, ya. Ini memang karena memang kesalahan yang dilakukan oleh jamaah lain. Padahal semestinya kan setiap orang yang datang pada hari Jumat itu mengisi saf yang pertama dan kedua dan ketiga dan seterusnya, sehingga tidak ada luang. Tapi kalau keadaan sekarang kita lihat hampir di setiap masjid, ya, depan masih lowong, belakang cari tempat di belakang. Padahal depan masih banyak tempat. Lebih suka untuk cari di belakang, sehingga ya yang datang belakangan mau tidak mau melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk di belakang, karena di depan masih kosong. Ini terkecuali, ya, ini tidak apa-apa. Tapi bagi kita yang sudah ngaji, coba usahakan kalau datang ya tempatkan di saf yang pertama, supaya yang datang belakangan dia bisa duduk di saf yang belakang, bukan menerjang ke depan sehingga melangkahi pundak-pundak saudaranya, ya. Jadi mari kita praktek sekarang, jangan selama ini kan teori nih. Ya, sekarang kita sudah ngaji, sudah tahu ilmunya, ya kita prakteklah. Begitu datang pertama ya isi saf yang masih kosong di depan. Jangan cari yang di belakang, sehingga kalau ada orang lain yang masuk, mau tidak mau dia melangkahi pundak-pundak orang lain, karena di depan dia lihat masih banyak yang kosong. Nah ini coba kita biasakan, ya. Kalau ada di depan itu, kalau kita datang duluan, di depan ada tempat, ya isi dulu yang di depan. Karena yang utama itu adalah saf yang paling pertama, dan yang kedua, ketiga, dan keempat, seterusnya begitu. Ya, jangan biasakan datangnya duluan, tapi mau cari tempat di belakang. Atau kebiasaan datangnya terlambat, maunya ke depan. Nah ini depan udah penuh, padahal ini dua-duanya keliru. Ya. Kemudian yang kelima, tidak menyuruh seseorang untuk berdiri lalu dia duduk di tempatnya. Ini larangan. Ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali seorang di antara kalian menyuruh saudaranya pada hari Jumat untuk berdiri, lalu ia duduk di tempat duduknya atau menggantikannya, melainkan hendaklah ia mengucapkan bergeserlah. Riwayat Muslim. Ini hadis riwayat Muslim.
Perkataan bergeserlah diucapkan ketika khatib sedang berkhutbah. Namun jika khatib sedang berkhutbah, kalau khatib sedang berkhutbah jangan berkata-kata. Tapi kalau khatibnya belum berkhutbah boleh. Ya. Tapi kalau khatibnya sudah berkhutbah, tadi ngomong diam aja kan tidak boleh. Apalagi kalau ngomong geser ya. Coba geser dulu, nggak boleh. Ya. Coba diperhatikan ini ya. Jadi tidak boleh kita masuk ya, terus ada orang yang mungkin kita dianggap lebih mulia gitu ya Pak ya. Kadang-kala kan ada tuh, kita lihat juga sih kebiasaan ada di sebagian kampung, kita lihat ya kalau ada orang-orang yang dituakan itu datang, dia maunya di depan, akhirnya yang depan yang sudah dapat jatah safnya bangun, ya bangun, bahkan disuruh bangun. Kalau dia bangun mempersilahkan, mungkin ini dia ingin beramal, itu beda ya. Tapi kalau dia datang terus disuruh bangun, ini tidak boleh karena ada larangan ya. Tidak boleh kalau orang sudah duduk terus ada orang yang datang suruh bangun, suruh berdiri. Ya, ini tidak boleh. Kemudian yang keenam, bagi yang mengantuk hendaknya dia pindah dari tempat duduknya. Ya. Ini ada kiat karena yang namanya Jumat biasanya memang bawaannya ngantuk ya. Nggak pasti juga sih. Ada sebagian kita lihat ya. Tergantung juga, apalagi kalau khatibnya lama itu ya ngantuk ya. Ini dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kalian mengantuk, maka hendaknya ia pindah dari tempatnya ke tempat yang lain. Ini kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan dia pindah ke tempat yang lain. Kalau sudah penuh gimana? Nah, kan gitu ya. Ya mungkin bisa bergeser sama saudara, tapi kan kita nggak boleh berkata-kata. Nah oleh karena itu kalau memang ngantuk, ini ada kiatnya untuk ngilangin ngantuk. Ya syukur-syukur, apalagi bergeser dan wudhu dulu. Nah ini lebih segar biasanya. Nah lalu kalau kita sudah keluar, ya carilah tempat yang memang pantas untuk diduduki, bukan lagi kembali ke tempat yang semula. Nah ini kan mengganggu banyak orang akhirnya ya. Kayaknya udah pesan tempat gitu. Kaplingnya nggak boleh diambil orang, nggak boleh begitu. Ya, tapi ini ada. Apabila seorang di antara kalian mengantuk, maka hendaklah ia pindah dari tempat ke tempat yang lain. Ini Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Ya, nanti kita akan baca dalil yang lain, insya Allah. Kemudian masbuk dalam sholat Jumat. Ya, makmum masbuk dalam sholat Jumat. Dari Ibnu Umar, ia berkata, apabila seorang mendapatkan 1 rakaat Jumat, maka ia harus menambah 1 rakaat. Dan apabila ia mendapati para jamaah dalam keadaan duduk, maka ia harus melaksanakan 4 rakaat sholat zuhur. Duduk di sini adalah duduk yang, ya berarti sudah kita pahami, bukan duduk di antara 2 sujud. Tentunya duduk tasyahud. Ya. Jadi perhatikan, kemarin sudah saya jelaskan dalilnya tegas. Kalau kita sudah mendapatkan 1 rakaat, maka kita tinggal tambah 1 rakaat. Atau mau diperkecil lagi, kalau kita sudah mendapati, kalau kita pahami bahwa mendapatkan 1 ruku bersama imam, berarti kita sudah mendapati 1 rakaat. Kalau kita sudah mendapati 1 rakaat, kita tinggal tambah 1 rakaat. Tapi kalau kita tidak mendapati 1 rakaat, apalagi kalau imamnya sudah tasyahud baru kita datang, kita dapat pahalanya, pahala berjamaahnya. Tapi kita tidak dapati hukum sholat Jumat, mau tidak mau harus diganti dengan zuhur 4 rakaat. Jadi nggak perlu juga langsung pulang. Ya pokoknya kita dapati dulu jamaahnya kan. Imam sedang duduk tasyahud lah katakan, atau sudah lepaslah rukunya yang kedua. Ya ikuti aja untuk mendapatkan pahala jamaahnya atau pahala Jumatnya. Tapi kita tidak mendapati hukum sholat Jumat. Kenapa? Karena kita tidak mendapati 1 rakaat. Jadi ukurannya 1 rakaat ya Pak ya.
Nah, dalam kasus seperti ini telah saya jelaskan, tidak lagi berkewajiban untuk mendapatkan khutbah. Kenapa? Karena kita datang ada uzur, ada halangan, terlambat karena satu dan lain hal. Maka dengan demikian kita sudah mendapati Jumat kalau dapat 1 rakaat. Tapi kalau tidak, mau tidak mau kita ganti dengan salat zuhur. Kemudian dalil yang kedua dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, barang siapa yang mendapati 1 rakaat berarti ia telah mendapatkan salat Jumat. Dan barang siapa yang tidak mendapatkan maka ia salat 4 rakaat salat zuhur. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dan Ibnu Saibah dan Al-Baihaqi. Nah, berdesakan dalam salat Jumat. Berdesakan dalam salat Jumat. Barang siapa yang berdesakan dalam melaksanakan salat Jumat karena penuh, maka jika ia mampu untuk ruku dan sujud dengan secara bagaimana pun juga, maka lakukanlah. Meskipun di atas punggung jamaahnya. Ya. Dengan isyarat bahkan, karena hal itulah yang bisa dilakukan dalam keadaan terpaksa. Karena ini pernah terjadi. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, apabila tempat sholat telah penuh dan sudah sangat sesak, maka sujudlah salah seorang di antara kalian di atas punggung jamaah yang lain. Ini sangat darurat. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razak, At-Tayalisi, Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Ini pendapat At-Suri, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq. Apabila masjid telah penuh, tempat yang sempit dan telah rapat safnya, maka boleh melakukan sholat di rumah-rumah yang menyambung dengan barisan saf dan di tingkat atas masjid, meskipun jarak antara makmum dan imam terhalang oleh tembok atau yang lainnya. Sebab inilah yang mendapati banyak mayoritas ulama sepakat. Jadi kalau sudah sangat penuh, umpama seperti katakanlah contohnya seperti masjid ini, ya. Terus ini udah penuh semua nih. Tapi di rumah sebelah ini mungkin rumah Pak Ustadz Ibrahim. Nah, suatu ketika mungkin mau dipakai dari situ, nggak apa-apa. Atau di mana yang sekiranya nyambung, ya di lapangan kayak untuk memperluas, ya boleh, itu tidak apa-apa. Bahkan di sini dikatakan walaupun terhalang tembok, maka tidak apa-apa, boleh, sah Jumatnya. Ya, kita pernah saksikan, ya, di musim haji itu sangat padat Makkah Madinah, terutama di Masjidil Haram. Ketika sudah penuh masjid, masing-masing pedagang yang ada yang mengarah ke kiblat langsung gelar sejadah, sholat di tempatnya. Kenapa? Karena masih nyambung ke Masjidil Haram. Padahal itu sudah terhalang dengan tembok. Dan itu sah, sholatnya sah. Ya, catatannya memang kalau masjidnya sudah sangat penuh, ya bisa dipakai tempat-tempat yang rumah yang masih nyambung kepada masjid, seperti kalau kita lihat di Masjidil Haram. Banyak juga orang yang kalau sudah penuh pelatarannya sholat dari hotel. Ya, Hotel Hilton itu nyambung, Pak. Dia memang sengaja dibuat seperti ini kiblatnya. Ya, memang kalau saya perhatikan hotel yang satu-satunya yang posisinya itu semua bisa menghadap ke kiblat itu adalah Hotel Hilton yang ada di sana. Banyak juga kita lihat mereka sholat dari hotel tersebut dan sah sholatnya, sholat Jumat terutama, ya. Kemudian, adakah sholat qobliyah Jumat? Sudah saya bahas kemarin. Tidak ada sholat qobliyah Jumat, yang ada ba'diyah Jumat. Ya, apa itu qobliyah Jumat? Yang sudah masuk waktu, yaitu khatib sudah naik ke mimbar atau azan sudah dikumandangkan, kecuali
yang datang terlambat. Itu namanya bukan qobliyah Jumat, tapi tahiyatul masjid. Ingat itu ya. Tidak boleh diambil kias. Ini khusus untuk tahiyat masjid. Adapun kalau kita sudah duduk di masjid dan azan sudah dikumandangkan, berarti khatib sudah naik ke mimbar, maka tidak ada sholat sunnah qobliyah. Yang ada ba'diyah, ya. Nah, disunnahkan setelah sholat Jumat dilakukan sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ya, boleh pilih, boleh 2 rakaat, boleh juga 4 rakaat. Masing-masing ada dalil. Dalil pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melaksanakan salat sunnah setelah salat Jumat, maka salatlah 4 rakaat. Apabila ada sesuatu yang mendesak, maka salatlah 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya, boleh juga. Mau dikerjakan 2 rakaat saja di rumah boleh. 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah boleh. 4 rakaat semuanya di masjid pun boleh. Ya. Karena dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melaksanakan salat setelah Jumat hingga pulang, dan beliau salat 2 rakaat di rumahnya. Ini hadis 2 rakaat di rumahnya. Kalau mau dilihat Bulughul Maramnya ada 2 hadis memang. Pertama, hadis Ibnu Umar yang dipotong ini. Panjang ini sebenarnya, tapi lengkapnya coba baca hadis 374. Itu ada sambungan hadisnya 2 rakaat pada hari Jumat di rumahnya. Adapun yang 4 rakaat hadis 484. Catat dulu, ya. Itu 4 rakaat. Silakan dilihat. Dua hadis ini tolong diingat dan dibaca. Silakan. Siapa mau baca? Ya boleh Ustaz. Silakan Ustaz. Dari Umar berkata, Iya. Dari Nabi Muhammad SAW, 2 rakaat sunnah, 2 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat sudahnya, dan 2 rakaat sudah maghrib di rumahnya, dan 2 rakaat sudah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Muttafaq alaih, dan disediakan di satu riwayat dari keduanya. Dan 2 rakaat sudah Jumat di rumahnya. Ya. Dan 2 rakaat sesudah Jumat di rumahnya. Nah sekarang yang 4 rakaat 484 hadisnya. Iya. Empat rakaat. Dari Nabi Hurairah dia berkata, ya. Apabila seorang daripada kamu setelah sholat Jumat, maka ada sholat sudahnya 4 rakaat. Iya. Jadi setelah sholat Jumat boleh 4 rakaat. Atau hadis yang tadi saya bacakan. Apabila ada sesuatu yang mendesak, maka sholatlah 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat boleh di rumah. Boleh pilih ya. Kemudian bagaimana jika hari raya sholat? Maksudnya hari raya itu Id ya. Cuma ada 2 kan? Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Ya, tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Ya. Akan tetapi imam tetap melaksanakan sholat Jumat. Agar bagi yang belum sholat Id bisa melaksanakan sholat Jumat. Ini adalah pendapat yang kuat dari jumhur ulama.
Dari riwayat para sahabat seperti Umar, Utsman, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Ibnu Jubair dalam kitab Al-Mughni, Al-Insaf, Al-Khasaf, Al-Qana, dan Majmu' Al-Fatawa. Ya, jadi tetap boleh tidak sholat Jumat, tapi imam tetap harus mengadakan Jumat. Kenapa? Khawatir ada yang belum sholat Id. Kenapa? Dan ini telah disepakati oleh jumhur. Ya, sholat Id itu hukumnya sunnah. Adapun sholat Jumat hukumnya wajib. Ya, makanya kalau tidak sempat sholat Id, karena kan boleh meninggalkan sholat Id. Ya, apabila seseorang meninggalkan sholat Id, dia tidak berdosa. Maka penggantinya pada hari Jumat yaitu Jumat, sholat Jumat. Maka imam harus tetap mengadakan sholat Jumat supaya orang-orang yang tidak sholat Id tetap bisa mendapati Jumat. Ya, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, pada hari ini telah berkumpul 2 hari raya. Apa maksudnya 2 hari raya? Salat Id dan salat Jumat. Ya, Id dan Jumat maksudnya 2 hari raya. Jumat itu hari raya, Pak. Ya, maka disebutkan 2 hari raya. Ya, maka barang siapa yang ingin salat Id, maka ia sebagai pengganti dari salat Jumat. Dan kami tetap akan melaksanakan sholat Jumat. Perhatikan kata kami tetap mengadakan sholat Jumat. Berarti Rasulullah SAW tetap mengadakan sholat Jumat. Tapi di sini diberikan rukhsah, keringanan, dispensasi. Ya, kalau sudah sholat Id, boleh tidak sholat Jumat. Ya, dan tidak perlu diganti dengan zuhur, karena ya tidak sholat zuhur, karena kan ya libur Jumatnya. Ini, nah kalau dia tidak sholat Jumat, berarti sholat apa? Ya sholat zuhur. Tapi kalau dia sudah mendapati Jumat, ya, zuhurnya enggak lah. Orang masa 2 kali sholat? Tunggu. Zuhur, sholat zuhur. Maksud saya, Iya. tidak wajib sholat Jumat. Ya. Enggak dong. Iya. Baik, saya teruskan. Nanti kita tanya jawab, ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Ya. Namun ada beberapa penguat, walaupun sebagian ulama mendhaifkannya. Ya. Nah, di sini bagi yang tidak sholat Jumat pada hari Id, maka pendapat yang kuat adalah dia harus sholat zuhur. Ya, jadi yang liburnya Jumatnya, Pak. Zuhurnya nggak libur lah. Masa zuhurnya libur juga? Jadi penggantinya apa? Ya, tolong kita pahami pelan-pelan. Kalau yang sudah sholat Id diberi keringanan, boleh tidak sholat Jumat, tapi penggantinya sholat zuhur. Baik, bagaimana kalau dua-duanya? Ya nggak apa-apa juga, sholat Id juga, sholat Jumat juga nggak apa-apa. Ini kan dispensasi, rukhsah kalau bahasa ininya. Rukhsah itu dispensasi, ya, keringanan. Rasulullah berikan keringanan. Orang yang sudah sholat Id boleh meninggalkan Jumat, tapi penggantinya tetap zuhur.
Ya, ya tentu. Enggak, artinya ya kalau dia sudah datang ke Jumat ya berarti tidak perlu zuhur dong. Tapi kalau dia tidak datang ke ini ya tentu kita katakan dia di masjid kan tidak mungkin mengadakan zuhur lagi. Tidak berjamaah. Ya, tapi jamaah di rumah kan boleh. Jamaah di masjid yang mungkin tidak mengadakan kan sholat Jumat. Karena kan di masjid sudah diadakan sholat Jumat. Tentu sholatnya tidak berjamaah ya. Tapi kalau pertanyaan itu kan bisa saja kita jawab ya tetap berjamaah kalau kita lakukan di tempat ya mungkin di rumah atau di pasar-pasar atau di tempat stopan kan bisa saja berjamaah ya. Baik. Ini harus kita pahami. Dari Atha ia berkata pada zaman Ibnu Az-Zubair radhiyallahu anhu pernah terjadi hari raya pada hari Jumat. Lalu ia sholat id bersama orang-orang, lalu melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat bersama mereka. Ya, ia sholat id bersama orang-orang, lalu melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Ini pernah terjadi. Hadis Ibnu Saibah berarti tidak mengadakan Jumat. Saya jawab pertanyaan Bapak sekarang. Kalau kita hadiri mungkin tidak mengadakan Jumat. Saya perhatikan di sini nih. Bisa terjadi di masjid ini, musola ini ya, musola. Ya. Bapak-bapak yang sudah sholat Id tidak hadir ke Al-Muhajirin untuk sholat Jumat. Tentu hadir ke musola. Diadakannya sholat zuhur. Salat zuhur berjamaah kan? Nah, ini pernah terjadi di zaman Az-Zubair radhiyallahu anhu. Ya. Ini terjadi betul pada zaman beliau itu Jumat jatuh pada hari Id. Maka mereka salat Id berjamaah tapi tidak mengadakan Jumat, lalu salat zuhur berjamaah 4 rakaat, ya. Nah, apabila hari Jumat jatuh pada hari Arafah, mana hari Arafah nih? Ya, jika hal ini terjadi maka para jamaah haji tidak wajib sholat Jumat, tapi mereka hanya sholat zuhur dan asar secara jamak qasar. Ya. Sebelum itu imam menyampaikan khutbah Arafah seperti yang dilakukan Nabi SAW. Hal ini akan dijelaskan nanti dalam bab haji. Ya, ya bisa saja kan. Jadi kita berada di Arafah, Pak. Ya, tidak diadakan Jumatan di Arafah. Cukup sholat zuhur dan asar di jamak qasar. Nah, ini nanti pada bab haji kita akan jelaskan. Ya, ini juga sunnahnya kita mengadakannya jamak takdim, bukan jamak takhir. Adapun di Muzdalifah nanti baru kita adakan maghrib dan isya jamak takhir. Sunnahnya begitu ya, tapi bukan sini tempat untuk menjelaskannya. Nanti pada bab haji kita akan bahas ulang masalah ini ya. Nah, perbedaan pendapat tentang hukum azan Jumat 2 kali. Ya, ini perbedaan pendapat tentang azan Jumat 2 kali. Sedikit lagi ya. Azan untuk sholat Jumat pada masa Nabi SAW hanya sekali. Demikian juga pada masa Abu Bakar dan begitu pula pada masa Umar radhiyallahu anhu. Yaitu ketika imam naik di atas mimbar, sudah naik di atas mimbar baru azan Jumat. Namun tatkala pada masa Khalifah Utsman bin Affan, beliau menambah azan kedua untuk sholat Jumat karena melihat banyaknya orang sibuk di pasar. Dari Said bin Zaid, dia berkata sesungguhnya azan pada hari Jumat pada awalnya adalah ketika imam duduk pada hari Jumat di atas mimbar. Pada masa Rasulullah SAW juga pada masa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu.
Tatkala masa Khalifah Utsman dan manusia telah banyak, maka beliau memerintahkan pada hari Jumat dengan azan kedua, yaitu dikumandangkan pada pasar atau al-zawrah. Ya, akhirnya tetaplah perkara tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis 874. Maksud ucapan Said bin Yazid Utsman memerintahkan dengan azan, ya ini azan iqamah, karena iqamah juga disebut azan, maka jadi azan 3 kali. Azan yang dimaksud 3 kali itu azan pertama, azan kedua, dan iqamah. Ya, jangan sampai terpengaruh. Ya, tapi di masa itu disebutnya, ada hadis yang mengatakan ada sholat di antara 2 azan. Maksudnya apa? Sementara di zaman Rasulullah SAW azannya cuma sekali, ya kan? Nah, di antara 2 azan maksudnya azan dan iqamah. Di antara azan dan iqamah ada sholat, tapi bukan pada hari Jumat, tapi itu di luar hari Jumat. Jelas ya? Nah, para fuqaha berselisih pendapat tentang hukum azan yang kedua untuk hari Jumat. Pendapat pertama mengatakan sunnah. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama ahli fikih, ya, seperti yang dipilih oleh Ibnu Qudamah, As-San'ani, Fathul Bari, ya, dalam Fathul Barinya. Kemudian dipilih oleh Lajnah Ad-Daimah, mengatakan hukumnya sunnah. Pertama, sabda Nabi SAW, kamu wajib mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu termasuk khulafa'ur rasyidin. Ya, itu dalilnya. Ya. Nah, pernah saya sering baca juga, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdi min ba'di, dan seterusnya ya. Jadi ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Itu adalah Utsman bin Affan termasuk khulafa'ur rasyidin, yaitu 4 sahabat. Pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kedua, segi pendalilan dari hadis ini bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk mengikuti sunnah khulafa'ur rasyidin, sedangkan Utsman termasuk khulafa'ur rasyidin, sehingga mengikuti azannya termasuk syariat yang diikuti. Yang kedua, ijma sahabat, karena sahabat Utsman memerintahkan azan ini pada masa sahabat masih banyak dan tidak seorang pun yang mengingkarinya. Ya, berarti menjadi sunnah sahabat. Pendapat yang kedua, tidak disyariatkan. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dalam Al-Um, sebuah riwayat dari Imam Malik, sebagian ulama Hanafiyah, dan sebagian didukung oleh pengarang Subul Salam, dan dipilih oleh Albani. Dalil mereka mengikuti sunnah Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar adalah lebih utama. Ya, sebagian riwayat dari para salaf seperti Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, Atha, dan sebagian yang menyatakan bahwa azan 2 kali pada hari Jumat adalah hal yang baru, yaitu terjadi pada masa Utsman bin Affan. Demikian sebagaimana hujah masing-masing, pendapat cukup kuat sehingga harus kita akui bahwa masalah ini termasuk masalah khilafiyah yang harus kita hargai. Cuma yang jadi permasalahan adalah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah belum masuk waktu. Adapun yang sekarang dilakukan adalah setelah masuk waktu. Ini yang jadi dikritisi oleh para ulama, yang semestinya kalau kita amalkan sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, semestinya belum masuk waktu. Ya, diadakan azan pertama. Yang kedua adalah setelah masuk waktu. Itu yang dilakukan sekarang di Makkah ataupun Madinah. Ya, seperti itu. Kemudian sholat Jumat bagi musafir. Dikit lagi Pak, habiskan halaman ini. Sholat Jumat bagi musafir pada hari Jumat tidak wajib. Ya, ini sudah ijma.
kesepakatan jumhur. Ya, bagaimana jika ia berada di kalangan orang mukim? Apakah ia juga mesti mendirikan sholat Jumat bersama mereka? Menghadiri sholat Jumat adalah fardu ain bagi setiap muslim kecuali 5. Awal-awal sudah saya bahas, masih ingat nggak? Siapa itu 5? Yang tidak wajib. Siapa yang bisa sebut? Hah? Ya, nggak apa-apa, terbalik-balik nggak apa-apa. Pokoknya 5. Ayo sebut. Musafir, wanita, orang sakit, anak-anak. Satu lagi. Hah? Budak. Iya. Ya, ingat ya sekarang ya. 5 ya. Mau dibalik-balik gak apa-apa. Ayo sebut. Anak-anak, wanita, budak, musafir, orang sakit. Ya, pokoknya ingat aja 5 yang tidak wajib, termasuk musafir ya. Mengikuti kewajiban menghadiri hari Jumat ini sebagaimana firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, ini sudah kita baca. Ya, dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dari Tariq bin Syihab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat Jumat itu wajib bagi setiap muslim secara berjamaah selain, ini ada hadisnya 2 Pak, selain yang 4 ya, selain 4. Ini hadis pertama. Hadis pertama Rasulullah SAW mengecualikan yang 4, yaitu pertama budak, kedua wanita, ketiga anak-anak, keempat orang sakit. Ya budak ya hamba saya. Budak itu ya hamba saya Pak. Ya. Kemudian tambahannya ada hadis yang lain dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada kewajiban sholat Jumat bagi musafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Daraqutni. Sekalipun hadis ini lemah, namun para ulama sepakat bahwa sholat Jumat tidak wajib bagi musafir. Ya, kenapa demikian? Pertama, seorang musafir tidak punya kewajiban untuk mendirikan sholat Jumat pada saat dia safar. Ia juga tidak punya keharusan sholat ketika ia berada di jalan. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan sholat Jumat saat safar. Tidak satu pun dalil sampai kepada kita. Ya, dan tidak ada yang pernah mengetahui beliau melakukannya. Jika para musafir pernah mendirikan sholat Jumat bersama mereka sendiri, maka sholatnya tidak sah menurut pendapat 4 mazhab. Jadi umpama kita safar, bikin Jumatan sendiri gitu, Jumatnya nggak sah. Karena tidak ada kewajiban bikin Jumat sesama musafir. Karena dia awal-awal saya bicara tentang yang wajib adalah mukim. Yang wajib Jumat, namanya mukim. Ya. Kedua, jika mereka bisa melakukan sholat Jumat karena mengikuti orang lain yang dikenai kewajiban Jumat untuk kondisi. Ya, untuk kondisi kala ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang menganggap Jumat boleh diikuti kalau memang umpama kita menghadiri, taruhlah kita lagi safar, tinggal di satu tempat, tapi di tempat itu ada Jumat, lalu kita ikut Jumat tersebut, ini diperbolehkan karena kita ikut pemukim. Ya. Tapi andai kata dia tidak mengikutinya pun tidak apa-apa, karena dia termasuk musafir dan dia mengganti tentunya dengan jamak qasar. Qasarnya yang perlu ya. Ya zuhur sama asar kan? Nah, gitu. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya, saya pernah sholat Jumat di kala itu saya adalah musafir.
apakah yang kulakukan benar? Jika tidak demikian, apa yang mesti aku lakukan? Kemudian beliau rahimahullah menjawab, jika seorang musafir sholat Jumat bersama orang yang mukim, sholat Jumatnya sah, dan ia tidak perlu sholat zuhur lagi. Kalau dia ikut kepada pemukim, sholat Jumatnya sah. Ya. Dari Hasan Al-Basri diriwayatkan dari Anas bin Malik menetap di Naisabur selama 1 tahun atau 2 tahun. Beliau selalu sholat 2 rakaat lalu salam dan tidak melaksanakan sholat Jumat. Ya, ini Hasan Al-Basri rahimahullah 1 tahun atau 2 tahun pernah tinggal di Naisabur, tidak melakukan sholat Jumat. Artinya tidak ikut sholat Jumat. Kenapa? Beliau adalah musafir. Ya. Ringkasnya, sholat Jumat tidak wajib bagi musafir. Bahkan jika mereka membentuk jamaah untuk mendirikan sholat Jumat sesama musafir, maka sholatnya tidak sah. Jika musafir tidak melaksanakan sholat Jumat, maka diganti dengan sholat zuhur 2 rakaat secara qasar, atau boleh dijamak dengan asar. Ya, tidak dijamak dengan Jumat. Perhatikan ini. Kalau sudah sholat Jumat, tidak dijamak dengan asar, karena tidak ada satupun dalil bahwa sholat Jumat pernah dijamak dengan sholat asar. Ini berdiri sendiri, maka tidak ada. Ya, jadi pilih salah satu. Ya, pilih salah satu. Kalau kita mau ikut Jumat, ya sudah Jumatan aja, tidak perlu zuhur. Nanti asarnya yang di qasar, karena kita musafir. Ya, kalau kita tidak mau ikut Jumat, berarti kita melakukan zuhur dan asar secara qasar dan jamaah. Boleh ya. Jadi tinggal pilih nanti. Kesimpulannya, ya, kesimpulan yang kita ambil ini cukup banyak catatan-catatan yang harus kita baca. Mungkin waktunya tidak cukup. Ya. Insya Allah kita akan teruskan pada pekan ketiga hari Senin. Senin ketiga ya, insya Allah. Karena ini catatan para ulama, kesimpulannya banyak sekali dan dalil-dalilnya juga banyak, yang semuanya kita akan baca insya Allah pada pekan ketiga nanti. Baik, segitu dulu. Ada yang mau bertanya? Ya. Tidak dijamak dengan asar. Ya sudah, nanti asarnya dikosor pada waktu asar. Iya. Iya, qasar namanya 2 rakaat. Kan kita musafir. Asar. Iya. Perhatikan. Menjamak itu rukhsah. Boleh dijamak, boleh tidak. Adapun qasar yang lebih utama. Jadi Bapak boleh juga nanti Bapak mengadakan safar, zuhur sholat sendiri tapi di qasar, asar sholat sendiri nanti di qasar juga. Jadi tidak dijamak. Jadi yang utama itu qasar. Umpama waktu zuhur Bapak qasar 2 rakaat. Nanti waktu asar juga Bapak qasar 2 rakaat. Sebagaimana ketika kita berada di Mina. Ini berlaku umum nantinya safar. Ya. Asar sendiri. Iya. Pada waktu asar. Ya, karena tidak ada dalil Jumat di bukan. Jadi Jumat tidak dijamak dengan asar. Tidak ada dalilnya Jumat dijamak dengan asar. Jadi nanti waktu asar baru Bapak sholat asar, yaitu di qasar, karena Bapak musafir. Iya, 2 rakaat. 2 rakaat. Nah, kalau itu beda lagi. Kalau Bapak mengikuti
pemukim, maka hukumnya juga hukum pemukim. Iya, 4 rakaat. Ya. Sekarang harus tegas. Bagaimana kalau Bapak sudah dapat 1 rakaat bersama pemukim, maka Bapak harus mengikuti seperti sholatnya pemukim. Jadi Bapak jaga itu 1 rakaat ya Pak ya. Kalau Bapak sudah mendapati 1 rakaat bersama imam pemukim, padahal Bapak adalah musafir, maka Bapak mesti tambah seperti musafir. Ya berarti kalau salat zuhur ya tambahnya ya 3, ya kan? Saya tidak katakan jumlah, karena kalau bagaimana kalau Bapak ikuti maghrib kan cuma 3 rakaat. Nah kalau Bapak sudah mendapati 1 rakaat bersama pemukim, maka maghribnya tidak dikosor, tetap 3 rakaat tambah 2 rakaat. Ya, terkecuali Bapak tidak mendapatkan 1 rakaat bersama imam pemukim, maka Bapak kembali kepada hukum asal safar, yaitu 2 rakaat 2 rakaat. Kalau saya Ya. Dari kolektifnya kalau saya tahu ada kolektif tinggal sama sunnahnya tadi kan Rasulullah SAW bersabda, bagi yang sudah sholat id silahkan tidak hadir Jumat, atau boleh tidak sholat Jumat, tapi kami tetap mengadakan Jumat. Kami tetap mengadakan Jumat. Bapak biasanya Jumat nggak di masjid itu Pak? Jumat tetap. Tidak mengikuti sunnah. Sunnahnya tetap mengadakan Jumat. Bagaimana kalau masyarakat setempat ada yang tidak sholat id? Ayo. Sementara yang tidak sholat id, dia tetap wajib sholat Jumat. Dia harus cari kemana? Tetap. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, kami tetap mengadakan Jumat. Nih dalilnya ya. Tadi sudah saya bacakan tadi, saya baca ulang. Iya. Ini kan Jumat mengenai kewajiban. Ini sudah saya baca tadi. Tetap mengadakan ya pada hukum asal. Nanti ada di halaman 9. Kan ini belum sampai ya. Halaman 9 ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada hari ini telah berkumpul 2 hari raya. Maka barang siapa ingin sholat id, maka ia sebagai pengganti dari sholat Jumat. Dan kami tetap akan melaksanakan sholat Jumat. Nah, di sini bagi yang imamnya ya tetap mengadakan Jumat. Kenapa demikian? Dikhawatirkan ada jamaah yang tidak sholat id. Kenapa? Mungkin sebagian tidak sholat id, karena sholat id hukumnya sunnah. Adapun sholat Jumat wajib. Jadi kalau tidak diadakan Jumat pada masjid yang biasa diadakan, kemana mereka harus cari Jumat? Tentu kan mereka harus memenuhi, karena mereka pemukim Pak, memenuhi Jumat ya harus mendatangi masjid. Begitu Pak ya? Ya. Silakan 2 lagi juga boleh. Silakan. Kalau saya Jumat, jamaah tidak boleh berbicara.
Iya, betul. Kalau imam berdua, yang imam berdua, khutbah, dia mana pun ada yang berisik. Iya, boleh, boleh. Belum nanti Dalam khutbah boleh, boleh dalam khutbah, boleh negur makmumnya. Ya, hadisnya semua termasuk dalam 480 Bulughul Maram, baca. Boleh, kalau ada keperluan, boleh, nggak apa-apa. Iya, boleh, tegur. Jadi dia berjalan selama 3 hari Jumat di waktu Nabi SAW sedang berkhutbah. Dia bertanya, sudahkah sholat? Dia jawab, atas pertanyaan berdiri dan sholat 2 rakaat. Ya. Bukan, Bapak belum selesai baca keterangannya. Dan hadis ini menunjukkan bahwa boleh menegur sesuatu hal yang perlu. Orang yang ditegur boleh menjawab sekedar perlu. Lain-lain mendengar wajib 3 jam. Iya. Kedua, menurut hadis mutafaqun alaih, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, adakah sholat yang wajib atas saya selain yang mampu? Katanya tidak ada. Itu maka saya melakukan waktu masuk masjid itu. Sunnah. Yang buat. Iya. Itu sambungan untuk penjelasan hadis sebelumnya. Jadi pertanyaan Bapak, seorang khatib boleh menegur makmumnya, jamaahnya. Mungkin ada yang ngobrol, boleh, nggak masalah. Coba diam itu, nggak masalah. Karena apa? Yang negur khatibnya. Yang nggak boleh itu sesama jamaah. Iya. Mas, kalau diam dulu mas, gitu boleh, nggak masalah. Karena khatib yang ngomong. Iya. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Ya. Saya mau menanyakan yang Pak tadi disampaikan. Ketika imam sudah berkhutbah, Iya. kan duduk mendekati imam. Iya. Kalau itu sebagai panitia pengajian Jumat, saya kan sebelum Jumatan saya kan menyiapkan dulu semuanya. Iya. Setelah itu kan saya tinggal makan siang. Otomatis saya kan tidak bagian di depan itu. Enggak apa-apa. Darurat. Itu kan berarti ada kegiatan lain yang mesti dikerjakan, maka tidak apa-apa. Terus yang kedua, tidak apa-apa. ini disampaikan makmum tidak boleh menegur. Nah, saya kan tugasnya untuk orang yang tidak pakai masker dalam Jumat, karena kalau darurat. Iya, itu semua di luar yang kita bahas. Ya. nggak masalah ya? Nggak masalah, karena ada hal-hal yang memang dilakukan kemudian kan. Ini kan terjadi karena ada sebab. Ya, karena ada sebab. Ya, untuk negur orang yang pakai masker gitu. Sekalian ngasih masker kan? Nah, kalau jawabnya semua udah kasih masker. Oh, sudah. Oh ya, Jadi, waktunya kalau iya. tidak pakai masker, nanti sholat Jumatnya nggak diizinkan. Iya, boleh. Tidak apa-apa. Kalau itu semua ada keperluan yang mendesak. Yang nggak boleh itu tanpa keperluan, ada yang berisik terus kita tegur, diam, nggak boleh. Karena tidak ada keperluan masalah itu. Adapun yang Bapak lakukan itu adalah memang benar-benar darurat dan ada keperluan. Ya. Satu lagi. Iya, boleh. Iya. Kalau hukumnya orang laki menggunakan perhiasan emas atau menggunakan kain sutra, bagaimana? Haram. Ya, laki-laki haram pakai emas. Itu sudah menjadi kesepakatan. Ya. Karena hadis ini memang tegas. Walaupun sebagian ulama mengatakan datangnya ini adalah makruh, tapi sebenarnya makruh yang dimaksud itu adalah makruh tahrim, tetap haram. Ya, yang saya maksud hadis 550. Baca. Hadis 550. Bukan. Kalau nomor hadis berarti Bulughul Maram.
Kalau halaman berarti Bukhari Muslim. Silakan. Dari Abu Musa, Rasulullah juga bersabda, dihalalkan emas dan surga pada bulan hari Jumatku dan dihalalkan laki-lakinya. Ini daripada tidak oleh Ahmad dan Nasai dan Mughazali dan Ishaq. Ya. Iya, jelas kan? Iya, termasuk sutra. Sutra beda lagi kan, ini jadi satu kan? Diharamkan untuk coba jadi satu kan? Hadisnya ya. Sutra dan emas haram bagi laki-laki. Nanti ada pembahasan darurat pakai sutra. Kalau untuk pakai emas nggak ada darurat. Daruratnya pakai emas mungkin pernah terjadi, ada salah seorang yang terpotong hidungnya pada satu peperangan. Pertama pakai perak, maka baunya nggak enak. Itu darurat, pakai emas boleh. Sama nanti seperti pakai gigi emas boleh. Ya, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu perhiasan emas untuk laki-laki. Kalau darurat nggak apa-apa. Umpama hidungnya kepotong mau diganti dengan emas, ini pernah terjadi. Ya, coba kita lihat. Saya sudah WA ke Pak Ustadz Ibrahim karena biasanya kan ke Pak Doni. Tolong di-share. Oh, apa lagi di situ? Oke, nanti ya. Nanti setelah kajian ini, insya Allah Bapak akan terima Pak Arianto ya. Akan terima emas dan perak bagi laki-laki. Ya, ini sudah jelas. Pernah terjadi salah seorang sahabat yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa ketika Nabi SAW melihat seorang laki-laki memakai cincin emas, ini berarti perhiasan ya Pak ya. Lalu di tangannya beliau meminta supaya mencopot, kemudian melemparkannya ke tanah seraya bersabda, salah seorang dari kalian sengaja mengambil api neraka dan meletakkan di tangannya. Jadi sama seperti pakai cincin emas, itu sama seperti mengambil api neraka lalu letakkan di tangannya. Itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya bab pakaian. Ya. Kemudian dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Ini jadi satu tadi hadisnya. Ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, emas dan sutra dihalalkan bagi para wanita dari umatku, namun diharamkan bagi laki-laki. Ini juga tegas. Ya. Terus ada yang pengecualian, nanti dilihat. Ya. Hukum cincin perak ini juga sudah ada, nanti jadi satu ya. Pernah juga terjadi sebagaimana yang saya kutip riwayat tadi, bahwa ada salah seorang sahabat pada satu peperangan terpotong hidungnya, dan ini darurat, maka tidak apa-apa. Seperti salah seorang sahabat yaitu Abdurrahman bin Auf, dia punya alergi kulit, maka darurat, tidak bisa pakai pakaian lain kecuali sutra. Ini benar darurat. Kalau pakai pakaian lain nggak bisa. Ya, kalau sudah sedarurat itu menutup aurat kan wajib. Nah itu baru berlaku darurat. Tapi jangan didaruratkan, dia nggak boleh. Ya, dah. Ini cukup panjang, nanti dibaca ya Pak ya. Tolong nanti dibaca biar jelas supaya tahu. Silakan yang lain. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Ini ketika tahun baru kemarin ya Ustaz, saya di rumah diundang untuk secara makan-makan dengan bahasa silaturahmi. Iya. Saya merasakan nyaman. Iya. Saya mengenal ininya. Iya. Terus apakah saya disebut mustahil silaturahmi? Tidak. Karena kalau dalam rangka memperingati hari raya yang bukan hari raya kita, memang tidak dibenarkan untuk hadir. Udah benar. Ya, itu sudah benar yang antum lakukan. Ya. Apalagi? Ya. Kalau hukum Buddha kan berlaku dia suami apa dia bisa kata. Jadi begini, syaratnya dikatakan budak itu tidak, nanti jangan ada yang mengatakan pembantu. Budak itu bisa dijual belikan, bisa dihibahkan, dan hasilnya dari rampasan perang. Oleh karena itu ada catatan kaki dalam surat Al-Mu'minun surat 23. Silakan. Ayatnya di awal-awal tuh, saya lihat dulu ayatnya. Ya. Dia ada di ayat 6. Bapak baca di ayat 6. Kemudian ada footnote-nya. Silakan. Surat 23 ayat 6, di situ ada catatan kakinya. Soalnya tidak ada misi mereka atau apa saya yang mereka miliki. Mereka tidak jelas. Ya, footnote-nya. Ada catatan kakinya. Apa saja budak-budak yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir. Dan budak yang didapat dari luar peperangan. Iya. Cukup jelas. Ya. Jadi bukan hanya di Saudi, di mana saja. Sekarang di Saudi juga nggak ada budak, Pak. Karena ini bukan masa perbudakan. Jadi budak yang dimaksud di sini adalah budak yang didapati dari hasil peperangan, bukan dari yang lain. Coba yang di itu kurang banyak itu catatan kakinya. Sepertinya kurang catatan kakinya. Budak-budak kalian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak kalian yang didapat di luar peperangan dalam peperangan dengan orang kafir. Wanita-wanita yang ditawan dan ditawan. Yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu. Dan kebiasaan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. Imam boleh melarang kebiasaan ini. Lihat selanjutnya Dalam catatan kaki 282. Cari. 282. Nah, itu ada pada surat An-Nisa ayat 24. Maksudnya budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya. Iya. Jadi dalam peperangan wanita-wanitanya ya menjadi tawanan. Suaminya tidak ikut. Nah, itu kebiasaan pada zaman itu budak-budak tersebut ya memang begitu saja dibagikan kepada kaum mujahidin. Ya. Dan ini kebiasaan memang itu haknya pada saat itu memang masa perang. Ya. Ya, karena kan suaminya sudah sudah tidak tertahan. Namanya aja budak.
budak yang didapati dari hasil peperangan. Coba ini benar-benar diingat, bukan budak dari yang lain-lain ya, dari hasil peperangan. Nah, suaminya tidak ikut tertawan, tapi istrinya tertawan. Jadi itu dibagikan kepada, karena kepemilikan, dimiliki. Jadi budak-budak itu bisa dimiliki, enggak pakai nikah, karena kepemilikan lebih dibandingkan dengan nikah yang dimiliki. Ya, perlu dalil? Buka hadis 1312. Nah, syukur ditanya. Berarti yang ini jeli nih ya. Nah, bagus ini yang nanya. Iya, bagus. Tidak perlu dinikah. Silakan baca hadis 1312. Plus keterangannya ya. Dari hadis Al-Qudri dia berkata pada peperangan Autas. Kami dapat beberapa tawanan yang mempunyai suami. Maka mereka merasa keberatan. Lalu Allah SWT turunkan ayat yang artinya, dan diharamkan atas kamu perempuan yang bersuami, kecuali siapa-siapa yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kamu. Terangan. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan yang tertawan dan telah dijadikan hamba itu dengan sendirinya putus perkawinan mereka dengan suami mereka. Terus, iya, karena sudah tertawan. Ya, 2. Ayat 24 dari An-Nisa menunjukkan yang tadi Bapak baca. Bahwa perempuan yang bersuami apabila sudah jadi milik kamu dengan sebab ditawan dan dihukumkan jadi hamba Allah wargamu. Tetapi ada beberapa ayat hadis menunjukkan bahwa perempuan-perempuan yang mengandung dari antara mereka tidak boleh dicampuri oleh orang yang memilikinya sebelum beranak. Nah, tuh. Yang lainnya tidak boleh dicampuri sebelum menghaid 1 kali. Ada syaratnya Pak. Perhatikan. 3. Perempuan-perempuan tawanan yang sudah dihukumkan jadi hamba dan sudah dibahagiakan kepada pejuang-pejuang. Dibagikan kepada pejuang-pejuang teranggap sebagai milik mereka. Maka buat mencampuri mereka tidak perlu nikah, karena milik lebih kuat dari nikah. Jelas? Tapi kalau hamil tidak boleh dicampuri sampai dia melahirkan. Ya, dan bagi wanita harus haid 1 kali. Karena ini bukan haid 3 kali, ini bukan talak. Adanya haid 3 kali atau suci 3 kali itu ada dalam hal talak. Adapun dalam bab perbudakan ini 1 kali suci sudah cukup, 1 kali haid ya sudah, baru dicampuri. Kenapa? Supaya jangan sampai kalau Allah takdirkan nanti jadi anak, ya bukan berarti binnya siapa. Kalau dia umpama tidak suci, tidak haid dulu, kecampur dengan mani suami, benih suami yang lama, nah ini tercampur. Maka dengan demikian dihukumkan bagi yang hamil mesti melahirkan dulu baru dicampuri, tapi tidak perlu nikah. Memang tidak. Nah, kalau kemudian nanti ada ini mau nikah, itu silakan saja, karena dinikahi boleh saja, budak dinikahi juga nggak apa-apa ya. Tapi ini kita sedang berbicara hukumnya. Hukum perbudakan itu kepemilikan lebih besar daripada nikah gitu. Nggak ada. Nah, kecuali nanti kalau memang ada peperangan sesama kafir,
sama Afghanistan? Bisa. Kan termasuk imam nanti yang menentukan, imamnya. Muslim wanita ketawa sama kafir gimana? Nah, itu kan babnya lain lagi. Ini kan kita sedang berbicara kata budak. Budak kan kalau muslim ditawan ya itu bukan perbudakan lagi, itu kezaliman. Itu beda ya. Tidak dalam pembahasan yang barusan. Ya. Itu hukumnya lain lagi. Ini kan kita sedang berbicara tentang makna budak. Budak itu kan Bapak berawal nanya masalah budak. Nah, budak itu yang dari mana ini asalnya dan bagaimana hukumnya untuk mencampuri budak, sampai selengkap itu sudah dijawab oleh syariat. Jadi nggak ada keraguan. Sekarang apakah masih ada perbudakan? Nggak ada sekarang. Di Saudi pun nggak ada. Tapi kapan adanya? Wallahu a'lam. Kalau terjadi peperangan antara muslim dengan kafir nanti, itu ketetapan oleh imamnya. Sebagaimana nanti yang sudah ada di footnote pada surat 23 tadi, pada ayat yang ke-6. Ya, kalau imamnya nanti ulil amrinya menetapkan ada, ya silakan, nggak masalah, karena ayat sudah ada. Tapi kalau pada kondisi saat ini nggak ada. Jangan pembantu dianggap budak, karena pembantu tidak bisa dijual belikan, tidak bisa dibagikan, tidak bisa dihibahkan. Budak itu bisa dihibahkan, bisa dihibahkan. Pernah terjadi kan dalam bab hibah, boleh menghibahkan budak, budak boleh dihibahkan. Nah, hadisnya 954. Pernah ya, salah seorang datang di hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku telah menghibahkan seorang budak kepada anakku. Apakah kau lakukan kepada anak-anakmu yang lain lagi? Yang lain juga? Enggak. Kalau gitu tarik, nggak boleh. Berarti budak tersebut bisa dihibahkan, bisa dijual beli bahkan. Namanya budak belian. Nah, itu jelas bahasa dulu itu. Itu sebenarnya bahasa dulu Pak. Budak belian bisa dijual belikan. Budak itu bisa dijual. Gitu. Kalau dia zina 1 kali, maka dia diderah. Ya, jangan kau jangan kau hina dia, kata Rasulullah. Kalau dia zina 2 kali, hukum lagi. Tapi jangan kau hina. Yang ketiga kali, jangan kau beli walaupun dengan 1 dinar. Begitu ininya nanti bahasanya. Nah, itu dulu hadis 954 dulu. Coba, itu kan budak. Dari An-Nu'man bahwasanya bapaknya bawa dia kepada Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, sesungguhnya saya telah hibahkan kepada anak saya ini seorang budak yang ada pada saya. Maka Rasulullah bertanya, adakah semua anakmu menghibahkan seperti ini? Dia jawab, tidak. Maka Rasulullah bersabda, jika demikian, tarik dia kembali. Dan pada suatu lapas, bapak saya pergi kepada Nabi SAW, buat dia saksikan pekerjaannya kepada saya. Maka sabdanya, apakah kau berbuat begini kepada anak-anakmu semuanya? Dia jawab, tidak. Sabdanya, takutlah kepada Allah dan bertakwa hadikan antara anak-anak kamu. Lalu bapak saya pulang dan tarik kembali pemberian itu. Jadi budak bisa dihibahkan, bisa dibeli, bisa dijual, jual beli. Ya, karena namanya aja budak belian. Tapi budak yang didapati dari hasil peperangan. Gitu. Cukup jelas Pak? Yang nanya cukup jelas? Pak Rasio cukup jelas? Ya. Cukup? Ada lagi yang mau nanya?
Gimana Pak Ketua? Cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.